Halo semuanya, nama aku Fatia Aura, NIM aku 1302298 dan pada hari ini kita bakal ngerjain eh, part kayak gini. Nah, untuk supaya lebih mudah, maka ini tuh bisa dikerjain dari front view-nya ya. Kan kita udah tahu ini yang paling ujung ini lingkaran silinder, terus dilanjutin sama ditembus sama balok persegi panjang sepanjang 96 nih untuk ke lingkaran selanjutnya. Nah, di sini di drawing ini kita tuh udah dikasih tahu ukuran-ukurannya. Misalnya nih lingkaran ini itu 65, sedangkan ketebalan lingkaran ini 34, terus sedangkan balok persegi panjangnya ini panjangnya 45, lebarnya itu 37 kurang 13 berarti 24, terus lebar dari pusat lingkaran ini sampai lingkaran ini itu 96. Jadi kita setelah udah dapat ukuran-ukurannya, kita bisa langsung buat di SolidWorks. Nah, sebenarnya terserah mau pakai plane yang mana, tapi aku di sini pakai front plane. Pastiin dulu unit kalian tuh udah sesuai sama ketentuannya. Di sini aku pakai MMGS. Terus di sini aku langsung aja pakai circle. Terus ini udah ada center point-nya kan. Kita bikin aja lingkaran di sini. Nah, terus nanti dikoreksi sama si Smart Dimension. Jadi nggak harus persis. Tadi kan 65. Terus, supaya kita buat ini jadi silinder, kita pakai S-Rod Boss. Nah, tadi kan udah dikasih tahu kalau ketebalan lingkaran ini adalah 34. Oke. Terus kan selanjutnya kita pengen buat persegi panjang kan, balok persegi panjang yang menembus lingkaran gitu kan. Nah, kita bisa pakai plane di sini. Nah, plane yang menembus lingkaran tuh kan bisa top plane atau enggak right plane kan. Nah, aku di sini pakai top plane aja supaya lebih mudah kita pakai normal tuh. Nah, dia bakal langsung ngasih tahu kalau ini top plane-nya. Terus kita pengen ngegambar di top plane kan. Jadi kita pencet aja sketch di sini buat garis center line supaya lebih mudah. Nah, ini berarti oke kan? Oke, persegi panjang. Pilih yang ada center line-nya. Nah, ini ada center line-nya. Kita buat asal dulu, terus kita koreksi pakai Smart Dimension. Ini kan 24 ya panjangnya. Terus ininya tadi 45. 45. Nah, oke. Terus kita extrude bos saja. Tadi ketebalan dia dari pusat lingkaran sampai pusat lingkaran selanjutnya itu 96 kan. Nah, udah selesai. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Geraldus Erik Riyadi dengan NIM 143220232. Dan sekarang saya akan melanjutkan bagian part yang sudah dikerjakan oleh rekan saya. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan untuk mengerjakan bagian belakangnya. Kita akan mengerjakan bagian belakangnya dan untuk patokannya adalah gambar yang di sampingnya ini. Jadi kita ubah dulu tampilannya ke right plane ini. Sehingga menyerupai seperti yang samping ini, dan kita akan buat sebuah plane dengan first reference-nya adalah ini, dan second reference-nya adalah titik tengah yang di antara ini.
Selanjutnya kita normal view. Di sini kita akan membuat sebuah lingkaran. Mengapa kita buat plane di sini? Karena kita mengacu pada titik tengah ini, center line ini. Jadi kita akan buat lingkaran yang di belakang ini dengan informasi di sini diameter lingkarannya dapat 5. Langsung kita sketch aja tepat di tengah-tengah ini. So exit. Setelah itu kita extrude, extrude. Di sini informasinya panjang dari samping kiri ini hingga ke yang kanan ini adalah 50. Pada itu panjang dari titik tengah ini sampai ke samping kanan itu setengahnya yaitu 25. 5. Checklist aja. Lalu ini kita hide. Selanjutnya kita akan membuat bagian samping. Bagian samping ini dan di sini kita ada patokannya lingkarannya diameter 24. Untuk membuat itu kita bikin plane terlebih dahulu dengan referensinya adalah yang right plane atau bagian samping. Kita sejarah nol aja biar tepat di tengah. Kita normal tuh dan kita sketch aja langsung buat sebuah lingkaran tepat di tengah ini, yaitu tepat di tengah antara dua bangun ini. Ukurannya adalah diameternya 24. Kita cek aja, kita exit, lalu kita extrude aja langsung. Nah, di sini kita cari dulu informasinya. Dari titik tengah ini sampai keluar adalah 36. Maka dari itu kita perlu extrude 36. Nah, untuk kasus apabila kasusnya misalkan extrude-nya berlawanan gitu, misalkan di sini kita bisa klik aja ini reverse direction. Jadi langsung ke arah berlawanan. Kita checklist aja dan kita hide ke pen. Selanjutnya kita akan buat yang menyerupai bentuk tabung ini. Nah, di sini diketahui dari gambar tuh panjang dari stick lingkaran yang tengah ini sampai ke bagian balok ini itu 96 dan panjang dari titik lingkaran ini sampai ke ujung part ini itu 166. Jadi kita bisa langsung aja bikin sebuah lingkaran pakai permukaan ini dan langsung sketch aja. So normal tuh bikin lingkaran tepat di tengah. Kita cari dulu informasi dari diameternya. Di sini ketahui dari gambar diameter lingkaran yang besar itu 44. So, kita exit aja. Setelah itu di sini kita bisa langsung extrude. Nah, tadi karena diketahui panjangnya itu berupa selisih, jadi kita bisa langsung masukkan perhitungan di sini aja. 166 dikurangi 96. Ternyata panjangnya 70. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, dan mungkin sekian yang bisa disampaikan oleh saya. Terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di video praktik pembelajaran menggambar teknik. Kali ini bersama aku, Arya dari Teknik Industri, dengan NIM 134220047. Dan kali ini aku mau lanjutin hasil pekerjaan teman-teman aku. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mau bikin bagian yang ini, terus lengkung-lengkung ini, sama bolong yang ada di sini, yang gede ya. Untuk dimensinya sendiri udah ada di drawing semua ya, jadi bisa kalian langsung lihat aja, oke? Sekarang kita langsung gambar aja, kita ke frontin dulu. Terus kita klik kanan si bagian yang di sini. Langsung klik kanan sketch, soalnya dia bagian rata ya, jadi bisa digituin. Terus kita masukin jari-jari yang jari-jari si bolongnya ya. Oke. Kalau udah kayak gini, exit aja, terus langsung bolongin pakai extrude cut. Nah, kalau mau ngebolongin, just ngebolongin doang ya. Pakainya true all aja ya, soalnya kita gak usah ngatur jarak dia bolong berapa. Nah, kalau udah putih kayak gini, artinya dia udah bolong. Oke? Nah, habis itu coba deh lihat. Di sini tuh front plane-nya gak di pas di tengah gitu loh. Jadi, aku mau ngakalin bikin plane baru dengan referensinya front plane ini. Kita bikin atur jaraknya sedemikian rupa di sini supaya dia tuh pas di tengah.
Di sini kan 17 tuh pas di tengah ya. Langsung kita oke aja. Terus kita bikin deh sketch di situ. Kita mau bikin sketsa mengenai bagian yang ada di tengah. Kita bikin sketsa secara kasar bangetnya dulu aja. Kita bikinnya gak usah rapi-rapi amat lah. Bikin acak adut dulu aja gak apa-apa guys. Soalnya ntar juga di akhir bakal dirapihin. Nah, disclaimer ini kita kan mau bikin garis miring gitu. Kita tempelin dulu ke sini supaya apa? Supaya dia tuh nempel ke lingkarannya dan muncul garis bantu kuning gitu kan. Soalnya kita tuh bikin garisnya bukan sembarang garis, tapi garis tangan sama lingkaran. Nah, caranya kayak gitu ya. Ingat-ingat. Awas kalau lupa. Kalau lupa, ya ya udah sih. Tinggal nonton lagi. Nah, sekarang kita atur dulu gede-gedenya, ukuran si kotak, ukuran si bulat. Nah, ini kan jadi mencong-mencong gini ya. Nah, kalau mencong-mencong gitu tuh gak apa-apa guys. Soalnya kenapa? Di akhir juga nanti kita bakal ngerapihin si bagian mencong-mencongnya itu. Caranya gimana? Stay tune terus ya. Nah, ini kan udah ya. Di jarak-jaraknya mah kurang lebih segini. Nah, terus kita klik titik tengah si kotak. Sambil pijit kontrol di keyboard, kita klik titik tengah si bulat. Terus kotak yang ini. Terus kita klik sininya vertikal ya. Supaya dia lurus vertikal. Oke, udah kayak gini mah udah ya. Tinggal kita buang bagian yang gak perlunya. Kenapa harus kita buang bagian yang gak perlu? Soalnya supaya yang bentuk yang mau kita extrude tuh jelas. Kita tuh sebenarnya mau nge-extrude bentuk kayak gimana sih? Gitu. Terus benefit lain dari ngetrim tuh, kita jadi gak usah milih kontur yang mau kita extrude satu-satu gitu loh. Jadi si konturnya teh dalam satu kesatuan langsung. Nah, kalau udah kayak gini mah, kita pencet aja yang ini, sketch 12. Langsung kita extrude. Tuh, langsung kan. Karena di spek butuhnya 25, jadi kita atur di situ 25 ya. Kita klik 25-nya. Terus oke. Udah kayak gini tinggal kita bikin lengkung-lengkungan di si sudut-sudutnya ya. Pakai pilet. Pertama-tama kita atur dulu. Kita mau nge berapa. Kita pakainya 3 mm doang ya. Kalau di spek tuh kayak gitu. Terus kita pilih sudut mana aja yang mau kita fillet. Pilihnya bisa langsung kalian datengin sudutnya gini. Atau bisa kalian raba-raba kayak gini. Sampai muncul oranye-oranye. Atau bisa kalian klik doang sekali terus keluar kuning-kuning kayak gini. Itu artinya apa? Artinya dia tuh bakal langsung ikut ke fillet gitu. Gak usah kita klik ini pun langsung ke fillet gitu loh istilahnya tuh. Nah, kurang lebih segini dulu sih buat fillet sekarang. Soalnya kenapa? Kalau kita fillet langsung semua, bakal ada yang error. Kenapa error? Error tuh terjadi karena dia em, gak memenuhi syarat buat terfillet gitu loh. Jadi ada bagian yang mana si dimensi buat ke filletnya tuh kurang. Biasanya radiusnya tuh kurang gitu loh. Jadi ntar tuh si filletnya gak akan sempurna gitu. Gak akan jalan. Nah, udah kan? Nah, jadi deh. Bagian aku segitu aja. Buat selanjutnya dilanjutin sama teman aku. Terima kasih. Halo teman-teman semua, kenalin aku Helvitia Putri Juwansyah, NIM 134222027. Di sini aku akan menjelaskan mengenai tahapan berikutnya dari progress part yang udah teman-teman aku buat sebelumnya. Oke, di sini kita bisa lihat di detailnya ini, di bagian tabung yang aku tunjukin, itu ada lubang lubang yang mengelilingi tabung ini. Dan kita bisa lihat salah satu starting point dari lubangnya itu letaknya di center point.
Oke. Dengan detail lubangnya, itu ukurannya 10 mm dengan banyaknya lubang itu ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, dengan ukuran alias jarak antar lubangnya itu 45 derajat. Oke, step pertama adalah kita harus membuat suatu sketch berbentuk lingkaran, yaitu untuk membuat lubangnya pada suatu plane. Di sini kita bisa lihat bahwa ini tuh right plane. Oke, kita akan coba buat. Nah, sayangnya right plane ini tuh adanya di tengah. Kita harus membuat suatu plane baru, yang itu tuh letaknya di bagian luar dari tabung ini. Oke, dengan itu bisa dilakukan dengan membuat suatu plane baru. Di bagian reference, kita bisa dapetin plane. Dan di situ kita bisa perseverance-nya ya, misalnya ini belum kepilih. Kita bisa pilih perseverance-nya itu karena dia itu akan sejajar dengan right plane. Kita bisa pilih right plane. Di sini tuh jaraknya itu bisa disetting apapun yang kalian mau, tapi kita akan lebih mudah jika itu tuh menyesuaikan dengan diameter tabung ini. Dan di sketch itu udah dikasih tahu bahwa diameter tabungnya 65. Oke, kita bakal langsung aja bikin 65 per 2 sesuai dengan besar jari-jarinya. Oke, inilah SolidWorks tuh bisa langsung calculated. Nah, udah kayak gitu kita langsung aja, ini karena udah jadi plan-nya, kita bisa langsung aja sketch. Oke, di sketch ini kita langsung bikin suatu lubang yang letaknya itu ada di center point ya. Center point tabung ini udah mengarah ke sini sih secara nggak langsung. Oke, ini kita bikin lubang yang ada di center point. Ini lubangnya. Dengan besar diameter jari-jarinya 5, karena kita butuh diameternya 10. Oke, udah jadi. Kita langsung aja extrude cut. Nah, sebenarnya ketika kita nge-extrude cut, ini tuh banyak menunya ya guys. Dari mulai blind. Kalau blind itu kita bisa nge-setting kedalamannya itu sesuai yang kita mau. Nih, kayak gini. Tapi akan lebih mudah. Kalau through all kan ini tuh bakal kayak nembus gitu ke bagian tabung sebelah sini juga. Tapi yang kita mau kan sebelah sini aja ya. Kita pakai menu up to surface. Nah, tapi di sini kita harus pilih ya surface kedua yang bakal jadi titik akhir dari hole-nya itu di mana, yaitu di bagian dalam tabungnya. Oke, langsung aja. Oke, ini udah jadi. Di sini kita diminta untuk membuat lubang secara beraturan dengan jarak masing-masing lubang itu 45 derajat dan jumlahnya ada 5. Kita bisa langsung aja pakai di sini untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu, kita bisa pilih linear pattern yang bentuknya itu sirkular karena kita akan mengelilingi suatu tabung. Kita pilih circular pattern. Oke, di circular pattern ini kita bisa pilih face yang jadi directionnya itu kan tabungnya ya. Oke. Nah, ini pakai instant spacing atau equal spacing juga sama aja. Kita pilih jaraknya itu 45 derajat. Dengan jumlahnya itu ini bisa disetting apapun yang kalian mau, misal mau 7. Tapi yang diminta kan 5. Jadi kita langsung aja 5. Ini sebenarnya masih bisa kalian ubah directionnya, tapi karena kita bisa tahu directionnya itu mengarah ke bawah. Nih, kayak gini. Makanya kita ubah seperti ini aja. Oke, ini kita udah pilih tahapan yang kita pilih tadi ya, tahapan cut extrude ini udah automatically ketika kalian buka circular pattern itu ngarah ke tahapan sebelumnya, tapi sebenarnya kalian bisa pilih tahapan mana aja. Yang kita butuhin itu tahapan cut extrude yang tadi sebelumnya udah kita buat. Inilah kerennya ketika kita memakai circular pattern pada bagian features. Sebenarnya di sketch juga bisa, cuman itu akan ngabisin waktu 2 kali. Akan lebih simpel kita jika memakai ini. Nah, oke, ini udah jadi deh. Gitu aja guys. Perkenalkan, nama saya Rebecca Cindy Kusuma Putri dengan NIM 144222008 yang pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari part-part sebelumnya. Pada video ini akan dijelaskan bagian extrude cut. Langsung kita mulai aja. Extrude cut sendiri yang akan di-extrude cut ntar ada bagian atas, depan ada 2, kemudian ada di bagian samping. Nah, langsung aja kita mulai nih. Yang pertama itu kita langsung extrude cut mau bagian depan. Untuk bagian depan caranya gimana? Langsung aja kita sketch aja bikin lingkaran, bikin circle. Nah, di sini kita pasin nih di tengah-tengahnya. Saat ada tombol tanda plus, oke, itu dengan jari-jarinya
7,5 karena diameternya dikasih tahu di drawing 15. Oke, kalau udah kita checklist, kita exit. Oke, kalau udah kita gambar lagi nih. Untuk bagian tengahnya itu ada lingkaran juga. Nah, kita gambar sama kayak tadi caranya. Langsung aja kita pasin ke tengah-tengahnya. Sampai muncul tanda plus, oke. Nah, dikasih tahu itu jari-jari 13. Oke, kita ketik 13. Oke, dan nah, oke, kalau udah kita mau gambar bagian ada kotak seperti ini, kotak itu kita pakai center rectangle aja. Kenapa pakai center rectangle? Biar pas di tengah-tengah. Oke, caranya itu kita tarik aja yang biar pas di tengah-tengah, kita zoom in aja. Oke, nah kalau udah kita tarik, oke. Nah, kalau udah kita smart dimension aja, ukurannya itu di drawing di sini terletak nih, 6, panjangnya 6. Oke, panjangnya 6, kita ketik 6. Ya, ini 6. Oke, kalau udah, terus kita trim entities dulu. Karena yang diperluin itu bagian kotaknya hanya bagian luar aja. Jadi bagian yang dalam tuh sebenarnya nggak diperluin. Jadi kita trim aja. Oke, kalau udah, kita smart dimension lagi. Karena dikasih tahu di drawing, ini ada jaraknya. Jarak antara titik ini dengan ini 19,35. Udah bener, 19,35. Oke, kalau udah yang jarak ini juga dikasih tahu nih di drawing. Ini 15. Oke, kita sesuaiin. 15. Oke, kalau udah checklist. Nah, terus kita juga mau di drawing itu juga dikasih tahu nih ada jarak antara yang titik tengah sini dengan titik tengah bawah. Jaraknya 96. Udah benar? Oke. Kita bisa cek juga yang tadi. Exit dulu. Kita cek yang ini. Nah, ini tadi smart dimension titik tengah ini dengan titik tengah yang bawah 140. Udah benar. Oke. Kalau udah kita bisa langsung ke step berikutnya mau gambar yang atas. Nah, kita gambar aja yang atas. Oke, kalau udah caranya kayak tadi, kita gambar lingkaran karena yang atas juga maunya lingkaran. Nah, cari titik tengahnya nih harus pas tengah-tengah tuh. Nah, oke udah muncul di titik tengah ininya tuh ukurannya diameternya 22, maka jari-jarinya 11. Oke, kalau udah kita checklist, kita exit. Dah, terus kita langsung gambar yang sisi samping. Oke, sisi samping itu dia dikasih tahu di drawing ukurannya itu diameternya 10. Kita gambar aja langsung. Sama kita caranya kayak tadi langsung bikin tengah-tengah nih lingkarannya. Diameternya 10, maka jadinya 5. Oke, kalau udah selesai, kita tinggal extrude cut. Kita extrude cut dari pertama aja. Oke, dari pertama, klik features, extrude cut. Oke, di sisi ini, extrude cut-nya yang through all. Kenapa? Biar sampai ujung. Karena dia maunya bolongnya sampai ujung. Oke, kalau udah yang ini, kita extrude cut juga. Oke, ini sampai up to surface. Oke, sampai ke surface yang mana? Yang ini yang dituju. Oke, kalau udah, kalau udah kita lanjut ke sketch yang ini. Kita extrude lagi. Nah, yang ini tuh maunya dia bolongnya sampai ke ini aja, nggak sampai ujung, sampai face ini aja. Makanya kita up to surface, face yang itu. Terus kalau udah kita extrude cut yang terakhir nih. Nah, kita extrude cut, kita up to surface juga. Up to surface sama face yang mana? Face yang ini. Nah, kalau udah checklist udah selesai semua, tinggal kita edit material. Nah, edit materialnya jadi apa? Karena di drawing dikasih tahu nih, cast alloy. Kita pilih cast alloy steel, apply, close. Udah, kalau udah kita juga bisa edit ininya nih. Karena di drawingnya tuh warnanya kuning. Dengan edit appearance. Edit appearance, face. Kita klik yang warna kuning. Kuning. Nah, terus face-nya juga sampai sini. Klik, klik, klik. Oke, udah selesai. Oke, udah jadi. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.